غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darus Salam, Ustaz Jumanto beserta para pengurus, para RT dan RW-nya yang hadir pada malam hari ini, para jemaah yang saya cinta sayangi, semoga panjenengan Allah tinggikan derajatnya. Allah jadikan sebab berkumpulnya ini kelak yaumul qiyamah Allah ampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'amadna bi akhdarihi wa min da'in. Faslun fi kaifiyati sholatil khauf. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholatul khauf, situasi terancam. Bagaimana ketika Indonesia ini berada di situasi terancam, ketika perang ketiga entah kapan-kapan. Semoga bukan saat ini. Kita masih enak main tersenyum. Kalau sudah perang kan tidak enak, Pak. Mikirnya bagaimana megang pistol, mikirnya bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dan sebagainya. Namun kalau itu terjadi, maka bagaimana cara kita sholat yang diajarkan oleh syariat? Nah, ini kita akan belajar. Sholatul khauf ini sebenarnya bukan hanya ketika kita dalam keadaan perang. Ada nanti itu ketika Shiddatul Khauf, sangat terancam. Masjid lagi gempa, di rumah kita lagi sholat, lagi kebakaran. Na'udzubillah. Pas kita sholat, bagaimana caranya yang diajarkan oleh syariat? Apakah kita tetap Bismillahirrahmanirrahim, tambah dinyanyikan Alhamdulillah, tambah goyang-goyang, tambah ditakbirkan? Apakah begitu yang diajarkan syariat? Maka kita akan belajar cara-caranya nanti. Wa inna ma afrada al-musannif an ghairiha min as-salawati litarjamah. Dan sesungguhnya musannif pengarang kitab ini hanya menyendirikan, memisahkan tentang sholat khauf ini dari sholat-sholat yang lain dengan bermaksud li'annahu yuhtamalu fi iqamati al-fardi fil khawfi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Karena di dalam sholat khauf ini ada toleransi yang diberikan yang tidak diberikan kepada sholat-sholat yang lain. Contoh, di sholat-sholat yang lain ini kalau kita sholat harus menghadap kemana, Pak? Kiblat. Tapi kalau di dalam sholat khauf ini ada panjenengan menghadap kemana-mana, boleh panjenengan. Sholat sambil berlari, boleh. Ini nanti kita akan pelajari. Sehingga sholat ini dipisah dengan sholat-sholat fardu yang lain. Wa sholatul khauf anwa'un katsiratun. Sholat khauf ini banyak caranya, banyak sekali macamnya. Tablu sittata adrubin, sampai cara daripada sholat khauf ini sampai sekitar ada 6. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Iktasara al-musannifu minha, kemudian pengarang kitab ini meringkas dari yang 6 itu ala salasati adrubin, menjadi 3 macam. Jadi sebenarnya banyak caranya, banyak bentuknya dari sholat khauf ini. Cuma kita akan mempelajari tentang 3 ini saja. Insya Allah 3 ini akan mewakili dari semua yang akan dibahas, mewakili dari yang 6. Terima kasih. Baik, kita mulai yang pertama.
Ahaduha ayyakuna al-'aduwwu fi ghairi jihadil qiblah. Yang pertama ini berada musuh itu, yang pertama musuh itu berada di selain arah kiblat. Ini sholat yang pertama. Musuh tidak berada di arah barat, tidak ada di arah kiblat. Kalau di sini kiblat kita di mana, Pak? Arah barat kan? Jadi musuh tidak ada di arah kiblat, ada di selatan, ada di utara, ada di timur dan sebagainya. Wa qalilun, dan pada saat itu musuhnya sedikit. Wa fil muslimina kasratun, dan pada saat itu orang muslim lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhumul 'aduwwa, sehingga sekiranya tiap kelompok dari mereka ini, dari orang muslim ini, bisa menghadapi musuh-musuh yang ada di hadapannya. Jadi kalau musuh kita berada di luar arah kiblat, ada di belakang, kanan, kiri, pada saat itu muslim lebih banyak, sehingga ketika menghadapi musuh ini bisa di atas orang sama orang Islam. Maka kalau yang demikian, fayufarriquhumul imam. Nah, ini caranya imam membagi. Imam ini membagi kepada kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat firqataini, menjadi dua kelompok. Jadi kalau musuhnya lebih sedikit, berada bukan di arah kiblat, imam ini nanti membentuk dua shaf. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita langsung praktek, karena kalau nggak praktek takut nggak paham. Firqatan taqifu fi wajhil 'adu, satu kelompok berdiri di arah musuh. Kalau musuhnya di sana, ini kan dibentuk dari dua kelompok. Kelompok yang pertama menghadap musuh, takut musuh menyerang. Untuk apa? Tahrusuhu, untuk menjaga imam. Imamnya takut diserang, takut dijaga. Kemudian firqatan taqiful khalfahu, sedangkan al-imam, sedangkan kelompok yang lain berdiri di belakangnya imam, fayusalli bil firqah allati khalfahu rak'ata, kemudian imam ini sholat bersama kelompok yang ada di belakangnya imam ini rak'atan, satu rakaat. Jadi satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok berada di belakang imam. Kemudian yang di belakang imam ini sholat bersama dengan imam. Satunya kelompoknya menghadap musuh, satu kelompoknya di belakang imam. Kemudian summa ba'da qiyami li rak'ati tsaniyah, setelah ini imam setelah melaksanakan rakaat, kemudian imam ini kan berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Setelah rakaat kedua, tatimmu li nafsiha, maka makmum yang ada di belakang imam ini menyempurnakan sholatnya. Jangan nunggu imam selesaikan, imam tetap berdiri, makmumnya menyelesaikan. Berdiri, makmumnya menyelesaikan. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Setelah Assalamualaikum, dia gantian yang menjaga musuh. Nah, yang menjaga musuh yang pertama itu, kelompok pertama datang untuk sholat bersama imam. Setelah bersolat bersama imam, ini kan imam sudah satu rakaat, ya kan? Cuma imam ini menunggu makmum takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca Fatihah, sekiranya sudah membaca Fatihah, kemudian imam rukuk, makmum ikut rukuk. Seumpamanya sholat 2 rakaat, setelah selesai sujud, ini kan tasawuf akhir imam tasawuf
ini 1 rakaat, akhirnya makmum yang terakhir ini naik. Sedangkan imamnya kan sudah 2 rakaat, nunggu, karena nanti salamnya itu harus bersama makmum yang baru ikut ini. Jadi naik makmum sendirian, sama kelompok yang tadi baru datang itu naik menyelesaikan 1 rakaat lagi, kemudian imamnya nunggu, setelah makmumnya bersama imam tasahud juga, baru imamnya assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kelompok yang pertama yang bersama imam itu salamnya tidak bersama imam, tapi kelompok yang kedua ini salamnya dengan imam. Pusing Bang? Bingung? Nanti kita praktek lah. Kalau nggak praktek, nanti kita praktek. Itu adalah kelompok yang pertama. Kemudian ini wa tamdi ba'dal fara'i salatiha, dan meneruskan siapa firqah kelompok pertama itu ba'da faraghi salatiha, setelah rampung salatnya. Yang kita bahas tadi itu kelompok yang pertama sama imam ini untuk menyempurnakan, kemudian meneruskan sampai rampung salatnya. Ila wajhil udhu, kemudian meneruskan firqah pertama itu setelah merampungkan salatnya, kemudian menuju kepada arah musuh. Untuk apa? Untuk menjaga imam, tahrisuhu, untuk menjaga imam. Kemudian wa ta'ti ta'ifatu, ini kita yang dibahas itu terlalu depan bahasnya, kitabnya baru dibaca ini. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, kemudian kelompok yang kedua. Tadi kan saya ulang di depan. Tadi itu kan kalau sumpamanya musuhnya lebih sedikit daripada musuh Islam, datangnya musuhnya bukan arah kiblat, maka imam ini membentuk berapa kelompok Pak? 2 kelompok. Kelompok yang pertama menghadap musuh, kelompok yang kedua ini kelompok yang pertama sholat bersama imam, kelompok yang kedua menghadapi musuh. Kelompok yang pertama ini ikut sholat beserta imam sampai rakaat pertama. Setelah berdiri ke rakaat kedua, kelompok yang pertama ini menyelesaikan sendiri tanpa, kalau dalam kitab Taqrirus Syadidah, tanpa niat berpisah dengan imam, langsung menyelesaikan. Sedangkan imam nunggu pada kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang pertama ini pergi untuk menggantikan kelompok yang tadi menjaga musuh. Kemudian wa ta'ti ta'ifatul ukhra, kemudian kelompok yang kedua ini datang kepada imam allati kanat harisatan fil raqatil ula, yang mana kelompok tadi itu yang menjaga imam dari serangan musuh. Fayusallil imamu biha rak'atan, kemudian kelompok yang terakhir tadi yang menjaga musuh di rakaat pertama itu datang sholat bersama imam, melaksanakan 1 rakaat terakhir yang dilaksanakan oleh imam. Imam ini kan harus menyelesaikan 1 rakaat terakhir, sedangkan kelompok yang terakhir itu datang, ini kan baru mulai. Kemudian sholatlah 1 rakaat bersama imam. Faida jalasal imamu, ketika imam sudah duduk litasyahud, untuk membaca tasyahud, tafaraquhu, maka memisahkan diri. Taifah ini kelompok yang baru datang ini memisahkan diri dengan imam. Kenapa memisahkan diri? Karena kelompok yang kedua ini kan masih 1 rakaat, sedangkan imam sudah 2 rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, kemudian kelompok yang baru datang ini menyempurnakan terhadap dirinya. Summa yantadiruhal imamu, tapi imam harus menunggu. Ketika tasyahud harus menunggu, jangan salam dulu. Walaupun imam ini sudah 2 rakaat. Ketika imam duduk 2 rakaat tasyahud, ini kan masih makmumnya masih tinggal 1 rakaat. Jadi berikan kesempatan untuk berdiri menyelesaikan rakaat kedua. Setelah sama-sama tasyahud, wa yusallimu biha,
Kemudian imam ini mengucapkan salam assalamualaikum beserta dengan kelompok yang kedua. Wa hadhihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Salat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dzatir riqa. Summiyat bidzalika, dinamakan dengan dzatir riqa li'annahum raka'u fiha rayatihim, karena sahabat itu menambal benderanya di dzatir riqa. Di daerah itu sahabat-sahabat menambal bendera, sehingga disebutlah daerah itu Datur Riqa. Wa qila ghairu dzalik, ada yang mengatakan bukan seperti itu. Kira-kira ada gambaran nggak untuk praktik yang pertama? Ada gambaran? Belum sama sekali. Nanti kita praktek. Ada praktek sekarang aja lah. Siapa yang mau bikin praktek? Berarti harus membutuhkan setidaknya 5 orang. Betul 5 orang. Mau siapa saja, gak usah ditunjuk. Yang mau jadi tim praktek. Oh. Gak ada tim prakteknya gimana? Kalau saya tunjukkan gak enak, sepuh semua. Ya, malah yang sepuh-sepuh. Nah, tinggal satu lagi yang jadi imam. Yang jadi imam. Nah. Musuhnya di mana musuhnya? Berada di belakang musuhnya. Hah? Musuhnya di belakang. Ah, megang tembak. Musuhnya 2 orang, jaga musuh. Ah, harus megang tembak. Ini kan praktek. Megang tembak, Pak. Ah. Dengan imam sholat dulu. Berarti karena ini musuhnya ada di arah yang tidak arah kiblat, maka dibuatlah 2 kelompok. Kelompok yang pertama ikut imam, kelompok yang kedua jaga musuh. Kenapa? Takut nyerang imamnya, takut nyerang kelompok ini, dijaga. Kemudian dimulai sholatnya, sholat 2 rakaat. Gak usah baca langsung. Tembaknya. Nah, ini kan imam sudah 1 rakaat. Nah, makmum yang pertama ini menyelesaikan sendiri, memisahkan diri daripada tanpa memutuskan ikatan jamaah di dalam kitab takbir tidak. Silakan sempurnakan sampai selesai rakaat terakhir. Imam diam nunggu makmum kedua. Wah, aktingnya yang nomor 2 kurang begini. Seharusnya kan sambil tiara. Bagus acting lah. Setelah ini ganti menjaga musuh. Sekarang ini terus Allahu Akbar dulu. Musuhnya dijaga. Yang di belakang imam ikutin imam. Dianggap makmumnya sudah baca Fatihah, ngikutin terus
Ini musuhnya di sana apa di sana? Musuhnya di belakang. Lah, ketika ini duduk, ini langsung berdiri, memisahkan dengan menyempurnakan satu rakaat yang belum dilakukan oleh makmum kedua. Sedangkan imam menunggu sampai selesai sampai duduk bersama dengan imam. Bisa mati ditembak. Anggap sudah selesai baca tasahud juga sampai imam diberikan kesempatan tasahud. Kemudian assalamualaikum bersama dengan makmum yang kedua. Bisa dipahami nih? Bisa. Kita kembali ke laptop ya. Kita praktek lagi habis ini kedua. Baik. Kemudian wasani ayyakuna fi jihatil kiblati. Yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Tadi arah di mana, Pak? Selain arah kiblat. Sekarang musuhnya berada di arah kiblat. Bagaimana kalau musuhnya dari arah kiblat? Kalau musuhnya di arah kiblat, fi makanin, di suatu tempat, la yasturuhum an a'yunil muslimin, yang mana tidak ada menutup terhadap musuh itu dari pandangan muslimin syai'un, sesuatu. Jadi yang kedua ini, musuh berada di arah kiblat, di mana tempat musuh itu antara muslimin dan musuh itu tidak ada penghalang untuk melihat. Jadi muslimin ini, para muslim sampian ini, Pak, langsung melihatmu musuh, tidak ada penghalang suatu apapun. Wa fil muslimina kasratun, dan musliminnya lebih banyak daripada musuhnya. Tuhmalu, dan tuhmilu tafarruquhum. Kemudian ini ada salah tulis ini. Kitabnya salah tulis ini. Tahtamilu tafarruquhum. Kemudian kelompok muslimin ini memungkinkan fayasufuhumul imamus syaffain. Kemudian imam ini membariskan shaf, membuat shaf terhadap dua shaf, masalah seumpamanya. Wa yukhrimu bihim, kemudian bertakbir ihram, imam beserta mereka muslimin jami'an bersama-sama. Fa idza sajada al-imamu fi rakaati, kemudian imam ini sujud di dalam rakaat pertama, sajada ma'ahu ahadus shaffaini. Kemudian salah satu shaf ini sujud bersama imam sajadataini, terhadap dua sujudan. Wa waqafa as-safful ukhra, kemudian berdiri shaf yang lain, yahrusuhum, untuk menjaga mereka yang ahad. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini, ketika musuh berada di arah kiblat, muslim lebih banyak daripada musuhnya, tidak ada penghalang antara muslim dan musuh, dan dimungkinkan menang. Seandainya menyerang, maka imam itu membuat dua shaf. Kalau tadi kan tidak membuat shaf, satu shaf tapi ganti. Kalau yang kedua ini buat shaf bersama-sama. Setelah bershaf bersama-sama,
Mereka takbiratul ihram bersama-sama. Ketika imam sujud, kemudian salah satu as-shaf ini mengikuti sujudnya imam 2 kali sujud. Sedangkan as-shaf yang lain, shaf yang kedua lah, kalau seumpamanya 2 shaf. Kalau seumpamanya 4 shaf, 5 shaf, berarti sama saja. Berarti shaf duanya ikut sujud, 2 shafnya tidak. Anggaplah lebih mudah 2 shaf. Shaf yang pertama ikut sujud sama imam, ikut sujud untuk apa? Untuk menjaga mereka yang sedang sujud. Fa idza rafa'al imam ra'sahu, ketika imam ini sudah mengangkat kepalanya, sajadu, kemudian sujudlah kedua imam, sujudlah kelompok yang lain ini, walahikuhu, dan kemudian mengikuti dan kemudian bertemu dengan imam, wa yatashahhadul imamu bisyaffaini, kemudian imam ini bertasahud bersama bisyaffaini dengan 2 shaf ini, wa yusallimu bihim, kemudian Nabi Muhammad, kemudian imam ini mengucapkan salam bersama 2 shaf ini. Jadi kalau cara yang kedua, ketika musuh berada di depan, maka imam membentuk 2 shaf. Shaf yang pertama ikut imam sujud, shaf yang kedua nunggu untuk menjaga shaf yang sedang sujud. Kemudian ketika sudah berdiri, shaf yang lain sujud. Ketika naik, begitu lagi imamnya. Nah, ketika tasahud, shaf yang kedua ini ikut sujud, sedangkan imam kan lagi duduk tasahud. Shaf yang kedua ruku, sujud, tasahud dan bersama-sama, kemudian mengucapkan salam. Wahadi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Asfan, dan salat ini pernah dilakukan Rasulullah di Asfan. Ayo langsung kita coba lagi. Siapa lagi yang mau nyoba? Karena kayaknya ini pusing nih tadi nih. Tapi kalau paham nggak apa-apa, nggak bisa dicoba. Paham? Kira-kira ke cara kedua ini? Langsung coba kalau belum. Nggak apa-apa. Kalau yang tadi nyoba itu bisa memberikan pemahaman kepada yang lain, itu pahala, Pak. Yang mau berbanyak pahala, yang siapa yang tes, yang coba? Yang tadi udah bagus. Hah? Yang tadi bagus tadi. Oh, tim tadi sudah bagus. 5 lagi. Kayaknya aktifnya tadi cakep. Besok. Nah, ini kita sholat 2 rakaat lagi ya, biar kita ini. Silakan. Rakaat bersama ya, takbiratul ihram bersama. Yang shaf kedua diam. Kan ruku bersama-sama. Terus. Nah, shaf kedua diam dulu. Nah, itu. Langsung naik. Jenengan langsung sujud. Ini kan yang sekarang jaga kan?
musuh di depan yang jaga ini dua. Karena musuhnya berada di imam itu bawa pedang nggak apa-apa, Pak. Ini bawa senjata nggak apa-apa, kan siap. Nah, tadi jaga. Setelah itu ini kan rakaat kedua, rukuk lagi. Barang-barang kalau rukuknya, karena bisa sambil begini kan rukuk itu. Diam di belakang setelah rukuk, atau bisa gantian ini yang diam, itu yang rukuk, tapi yang paling enak ya gini. Imamnya nggak bawa senjata tak? Bawa perang, bawa celurit. Imamnya bawa celurit. Nah, setelah tasahud ngejar rakaat kedua ini untuk bisa bertemu dengan Ayo, sudah assalamualaikum, sudah selesai. Kira-kira untuk ini paham tidak? Paham? Artinya kalau ada perang dikirim ke Palestina bisa? Nah, ini bisa. Oh, jangan gerak dulu lah, biar enggak airnya dibawa ke tempat ya. Yang lain nggak ada yang mau. Masa pahala dimonopoli yang orang 5 ini? Pahalanya dimonopoli yang 5. Kata yang lain, saya mau baca istighfar saja Pak Ustadz, pahalanya ya. Baik. Kemudian cara yang ketiga, cara yang kedua bisa ya? Cara yang kedua bisa? Cara yang pertama bisa? Sepertinya memang harus praktek Pak, biar paham itu. Tapi sayang, hanya orang-orang tertentu yang mau praktek. Baik. Wa hadhihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ashfan. Ini cara ini adalah cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ashfan. Wa hiya Ashfan ini adalah qaryatun min tariqil hajj al-misri. Ashfan ini adalah desa di mana desa ini adalah jalan orang hajinya orang Mesir. Bainaha wa bainal Makkah marhalatani. Di antara Mekah dan Mesir ini dan dengan Ashfan ini sekitar jaraknya 2 marhalah. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan Ashfan ini li'asfis syuyuli fiha, karena mengalirnya banjir ke Ashfan. Ashfan ini sering terjadi banjir ngalir ke sana, sehingga ini disebut dengan Ashfan. Kemudian wasalis, cara yang ketiga, ayyakuna fi syiddatil khauf. Salatnya ini dalam keadaan sangat terancam. Banyak sekali. Ada malah di dalam kitab di antaranya sangat terancam itu kebakaran, gempa bumi. Ada dalam kitab itu sangat terancam juga ketika ingin bayar hutang belum bisa bayar hutang. Ternyata ada yang mau nagih, belum punya bayaran. Nah, ini ada yang mengatakan ulama termasuk kepada siddatul khauf. Apa namanya? Ya, siddatul khauf. Waltihamil harb, dan berkecamuknya perang. Jadi sholat yang ketiga ini termasuk sholat di dalam sangat yang terancam, sholat yang berada ketika kita sangat terancam, juga ketika perang yang berkecamuk. Jadi di depan kita sudah ada pedang Pak, yang namanya perang. Ini kan kalau tidak kan kalau 2 cara tadi itu musuh masih jauh. Sekarang itu musuh di depan Pak, di kanan, di kiri, pedang di tangan. Sedangkan kita masih dalam keadaan ya kayak tadi itu Pak. Ini kan dalam keadaan sholat, tahu-tahu musuh nyerang. Ya nyerang. Sedangkan yang di belakang sudah nggak bisa menghalau.
Akhirnya imam pun harus juga ikut perang, berkecamuklah perang. Sudah saling pedang. Yang tadinya imamnya pedangnya masih di kanan, akhirnya pedangnya di depan karena musuh sudah ada di depan semua. Atau terbakar atau gempa seperti di mana ya dulu itu, di Palu ya. Di Palu tsunami apa? Di Palu itu kan gempa ya. Di Palu gempa. Nah ini sholatnya adalah sholat syiddatul khauf. Kemudian wa kinayatun an syiddatil ikhtilati bainal qaum. Iltihamil harb ini adalah kinayah an syiddatil ikhtilat, kinayah dari parahnya bercampur bainal qaum, di antara kaum, bihaitsu yaltasiku lahmu ba'dihim bi ba'din, di mana badannya, dagingnya muslimin ini bertemu dengan dagingnya yang lain. Ini mengibaratkan saking berkecamuknya tubuhnya satu dengan tubuhnya yang lain bertemu. Fala yatamakkanuna min tarkil qital, dan tidak memungkinkan mereka ini meninggalkan peperangan. Tidak mungkin, karena sudah ada di tengah-tengah, Pak. Waktunya Maghrib sudah mau habis, waktunya Isya sudah mau habis karena perangnya mau menjelang subuh nggak selesai-selesai. Kemudian dia sholat Isya ketika perang. Kemudian wala yaqdiruna ala nuzuli. Kemudian orang ini tidak memungkinkan, tidak mampu untuk turun. Ingkanu rukbana, ketika orang ini, kaum ini sedang berada di kendaraan, berada di atas kuda, berada di atas tank. Karena musuhnya banyak kan nggak mungkin untuk sholat turun, Pak. Karena musuh sedang menyerang. Kemudian wala 'alal inhirafi in kanu masyata, dan tidak bisa untuk berpaling ketika kaum ini berjalan. Ketika berjalan mereka sudah tidak bisa berpaling kanan kiri, fokus ke sana. Artinya ketika dia berjalan ke timur, musuh ada di timur, dia sudah tidak memungkinkan lagi berpaling ke arah kiblat. Kemudian bagaimana caranya? Fa yusalli kullu minal qaim kaifa amkanahu rajilan. Maka solatlah tiap-tiap dari kaum ini bagaimana dia bisa solat dalam keadaan berjalan. Ay masyita, yaitu berjalan, au raqiba, atau sedang menaiki atau berkendara, mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbili laha, atau dan tidak menghadap kiblat. Jadi ketika panjenengan berada di atas kuda tidak perlu turun lagi. Ketika berjalan panjenengan mau menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, lanjutkan sholatnya. Wa yu'dzaruna fil a'malil kasirati, dan dimaafkan di dalam banyaknya gerakan, fi sholati, di dalam sholat, kadorbatani mutawadiyatin, seperti banyak memukul yang terus berulang kali. Langsung coba yang nomor 3. Gak apa-apa. Saya yakin yang nomor 3 juga belum paham ini. Tapi yang paham ini yang nomor 3. Sayang kalau sudah 2 paham tapi 3 nggak paham. Ayo cobalah 1 kali lagi lah. Sunnah ganjil. Ayo yang 5 tadi, Nanggung. Nah, ini kan lagi sholat tadi, Pak. Lagi
Salat sudah dibentuk sebagai sedemikian rupa. Tahu-tahu musuh sudah menyerang. Bagaimana caranya berperang? Aduh. Jadi gara-gara menyebut berperang beberapa kali langsung ada peringatan dari TikTok. Jadi panjenengan itu dalam keadaan musuh, kemudian panjenengan ini karena dadakan berarti tangan harus begini Pak, sus, anggap musuh di depan. Karena panjenengan musuh di depan, maka musuh ada yang nyerang belakang, ada yang nyerang dari belakang Pak. Gimana caranya? Harus menghadap belakang Pak. Kan sambil jalan Pak, sambil jalan nggak mungkin begitu terus, nggak mungkin begini terus. Musuh nyerang ya mundur, ya. Jadi intinya adalah dimanapun musuh berada, dia menghadap. Dia ketika berkendara nggak mungkin turun, tetap terus. Bagaimana sujudnya, rukunya? Pakai isyarat, isyarat. Yang penting baca terus Pak. Mau menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, yang penting panjenengan ketika ada gempa, anggap gempa, gempa Pak nih. Nah, setelah gempa bagaimana caranya ini? Apakah dia? Tidak Pak, lari keluar, lari masing-masing ke tempatnya. Nah, tapi tetap begini Pak, tetap seumpamanya kebakaran ini keluar dari rumah, tapi tidak sampai keluar dari sholat. Setelah nyampe di luar, selesaikan. Tadi nyampe kemana? Seumpamanya ketika sholat sudah ruku, sudah sujud, tinggal salam, ya tinggal salam di tempat dia selamat. Kalau seumpamanya masih di dalam jalan sudah mau salam, ya salam aja Pak. Assalamualaikum. Walaupun tidak menghadap bisa dipahami. Artinya yang kedua ini, ketika panjenengan ada gempa, bukan tambah begini Pak. Di dalam syariat sudah diajarkan selamatkan nyawanya dulu, diajarkan caranya sholat oleh Islam. Kalau ada kebakaran, hangus dengan Pak, hangus. Ketika diam begini saja, ya nggak tahu kalau panjenengan kebal, mati konyol. Jadi cara sholat pun sudah diajarkan, kecuali memang panjenengan sudah tidak sadar lagi, keberadaan panjenengan sudah bersambung kepada Allah. Artinya panjenengan sudah lepas taklidnya Pak. Ya namanya sudah nggak ingat Pak bahwa panjenengan sedang sholat, ingatnya hanya kepada Allah. Jadi silakan panjenengan selesaikan sholatnya di tempat masing-masing. Karena sudah nyampe ke tempatnya itu kan sudah selesai. Maksudnya sudah mau salam, ya salam saja Pak. Ketika jalan walaupun nggak menghadap kiblat, panjenengan tetap ruku. Rukunya kalau nggak mampu ruku pakai isyarat. Bisa dipahami? Baik. Terima kasih banyak kepada para jemaah yang hadir pada malam hari ini, khususnya kepada para jemaah yang mau praktekin. Semoga berkah selalu. Ini menjadi amal tersendiri bagi panjenengan. Cukup sekian. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak perlu ya? Sudah Isya. Baik, didiskusikan di sana nanti. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.